kembali lagi bersama saya. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Pertama-tama nama saya Sevi Rodana dengan NIM 2112062062. Saya dari kelas E12, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Nah, kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara mendalam untuk memenuhi tugas pendidikan karakter. Nah, di sini saya sudah memiliki satu narasumber. Mungkin narasumber saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Kak. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Oke, jadi panggilannya siapa, Kak? Anissa. Oh, panggilannya Kak Anissa. Nah, sebelumnya terima kasih ya Kak Anissa sudah bersedia untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Nah, jadi nih pertama-tama nih saya mau bertanya nih perihal mohon maaf ya Kak, ini tuh mengenai tentang agama. Nah, jadi kalau nggak keberatan nih, saya mau tanya nih, agama kakak sekarang itu atau agama yang kakak anut sekarang itu agama apa ya Kak? Islam, Kak. Islam. Wah, ya. Selanjutnya kan kakak nih agama Islam ya. Di agama Islam tuh sholat 5 waktu ya Kak ya. Iya. Nah, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya. Nah, kalau nggak keberatan nih Kak, saya mau nanya, mohon maaf ya Kak, seberapa sering sih Kak Anissa nih melakukan ibadah, terutama kan di Islam kan ada ibadah Jarang sih, Kak. Paling cuma maghrib sama isya. Kalau subuh pun paling cuma pas-pas bulan puasa. Oh gitu ya Kak. Berarti 3 ya, Iya. 3 sholat, waktu sholat 3 gitu kan. Tadi maghrib, isya sama subuh, itu pun jarang ya Kak. Oh nggak apa sih Kak. Oke, kalau untuk berdoa sendiri Kak seberapa sering? Sering sih, Kak. Biasa sebelum tidur tuh kan pasti berdoa ya. Iya. Sebelum tidur tuh kan ada doa tidurnya. Nah, habis doa tidur tuh kita pasti dalam hati itu pasti berdoa gitu. Kalau untuk makan Kak? Iya. Lalu kalau untuk misalnya tuh kalau mau berpergian gitu, keluar dari rumah atau kosnya? Iya, kalau pergi jauh sih pasti berdoa ya. Bagus, alhamdulillah ya Kak ya. Kita lanjut nih ya Kak. Menurut Kakak Anissa nih, Tuhan itu seperti apa sih Kak menurut gambaran dari Kakak? Menurut saya Tuhan itu Sang Pencipta kan, maha baik kepada hamba-hambanya. Udah gitu aja sih, Kak. Oh iya, makasih ya Kak. Oke, lanjut ya Kak. Terus menurut Kakak nih hubungan Kakak sama Tuhan tuh bagaimana kalau sekarang? Kalau diibaratkan dari 1 sampai 10 tuh kayaknya cuma 7, Kak. Oh, pakai rekor gitu ya Iya. Kak, pakai ratingnya. Oh iya. Hubungan Kakak tuh sama Tuhan tuh dari rekor 1 sampai 10 tuh hanya 7 sampai 7. Menurut Kakak tuh seberapa dekat sih Kakak nih dengan Tuhan Kakak? Dibilang dekat enggak, dibilang enggak dekat pun enggak, Kak, gitu. Lumayan lah. Oke. Lanjut nih Kak. Kalau saya boleh tahu nih Kak, sebelumnya tuh Kakak nih asalnya dari mohon maaf ya Kak, dari daerah lain ya. Iya. Kalau untuk di lingkungan tempat Kakak tinggal tuh apakah mayoritasnya itu yang beragama Islam Kak? Tidak. Tidak ya. Berarti ada agama lain. Iya, Katolik. Mayoritasnya tuh agama Katolik, tapi ada juga ya agama Kristen, cuman tidak terlalu banyak. Oh gitu ya Kak. Kalau untuk Islam sendiri Kak di lingkungan? Sama dia, kayak Kristen juga tidak terlalu banyak, karena mayoritasnya tuh rata-rata Katolik, Kak. Oh gitu ya. Oke. Jadi kan untuk lingkungan tempat Kakak nih tinggal kan banyak agama gitu ya, ada 3 tadi kan. Nah, kalau menurut Kakak sendiri tuh
gimana sih perasaan kakak tuh kayak tinggal di lingkungan yang bukan mayoritas muslim gitu, kayak bangga enggak sih kakak ini beragama Islam gitu? Ya kayak biasa, kayak lingkungan pada umumnya kan kita bertoleransi kak. Kan kalau di kampung tuh kan kayak berbeda dengan lingkungan di kota. Kalau di kampung tuh pasti sosialisasinya tuh pasti besar gitu. Iya. Jadi kita tuh nggak lihat dari dia agama apa. Yang penting bersosialisasi. Oke, toleransi ya Iya. kak ya. Oh iya bagus. Kita lanjut ya kak. Selanjutnya nih, mohon maaf ya kak kalau pertanyaan yang ini tuh mungkin kayak menyinggung atau apa. Kalau saya boleh tahu nih, apakah orang tua kakak masih lengkap? Masih. Alhamdulillah. Lalu ini kan masih lengkap kan? Ada ayah, ada ibu gitu. Panggilannya apa nih? Ayah atau ibu atau Mama, papa. mama papa ya? Oke. Seberapa dekat sih kakak nih sama papa sama mamanya? Dekat kak. Dekat ya? Oh, pasti dekat ayah hubungan orang tua dan anak gitu kan. Kemudian nih, kalau boleh tahu kak, saya mau minta kakak nih ceritain sedikit atau apa yang mau kakak ceritakan nih tentang bentuk kedekatan kakak Anissa nih sama papa dan mamanya kak. Gimana ya kak? Sulit diceritain juga sih kak, kayak kebiasaan sehari-hari di rumah gitu. Biasanya makan sama-sama gitu kan. Pada malam tuh pasti satu keluarga tuh makan di tempat yang sama gitu, di dapur makan sama-sama. Itulah bentuk kedekatan sih kak menurut saya kak. Oh, kedekatannya. Kalau itu kak, kalau misalnya kayak nih kakak kan di ibarat tuh kayak di tanah perantauan ya, karena sekolah gitu kan. Kalau dalam bentuk kedekatan misal tuh kayak komunikasi gitu dengan orang tua, misal tuh orang tua nelpon, tanya kabar, tanya kesehatan tuh sering nggak kak? Sering. Hampir tiap hari sih kak. Alhamdulillah ya. Tapi hubungan kedekatan dengan orang tua nih memang benar-benar dekat ya kak ya? Iya. Alhamdulillah ya kak ya, karena mungkin ada beberapa teman kita di luar sana kurang dekat sama orang tuanya ya, tapi alhamdulillah kedekatan kita sama orang tua kita tuh dekat gitu ya. Oke. Selanjutnya tuh kak, menurut kakak nih apa sih bentuk bukti nyata gitu ya, bukti nyata kasih sayang kakak Anissa nih ke orang tua? Kayak apa ya, bentuk kasih sayang yang Kak Anissa nih tunjukkan atau Kak Anissa nih lakukan sebagai wujud mengasihani atau untuk membalas budi orang tua Kak Anissa. Kan sekarang saya masih kuliah kak. Nah, berarti saya harus itu kan masih dibiayai orang tua juga. Iya Kak. Nah, jadi saya sih cuma maunya kuliah tuh sampai selesai. Kalau bisa sih jadi lulusan tercepat ya. Biar kayak enggak nunggak semesternya. Karena orang tua saya pun enggak terbilang orang mampu, enggak terbilang orang susah juga. Jadi kalau di kampung tuh biasa, kalau saya ada di kampung, orang tua tuh saya tuh kan pesantren. Ya jadi saya bantu-bantu di rumah. Oh iya. Berarti bentuk wujud kakak nih kayak mengasihani atau bentuk balas budi kakak ke orang tua nih, balas jasanya itu mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan gitu. Iya. Oh ya bagus Kak ya. Kemudian nih kak, ada nggak sih, pasti ada sih kayaknya, maksud saya tuh harapan Kak Anissa nih kepada orang tua kakak gitu. Ada kak. Boleh diceritakan kak atau kasih tahu gitu? Gimana ya kak bilangnya? Kayak harapan saya gitu. Harapan saya sih orang tua saya tetap sehat ya kak, sampai saya wisuda atau misalnya kalau saya dapat suami, mereka harus ada gitu di pernikahan saya. Ya Itu ya kak. Oh iya. Bagus sih kak harapannya tuh kan. Tentunya tuh kita sebagai anak tuh
pastinya tuh memiliki harapan, dan harapan kita itu tentunya orang tua kita itu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, panjang umur, Iya. kan, bisa bahagia, dan kita bisa membahagiakan orang tua kita gitu ya Kak. Oke, amin ya rabbal alamin. Kemudian nih Kak, kakak nih apakah anak tunggal atau memiliki saudara? Memiliki saudara Kak. Oh ya, memiliki saudara. Kakak sendiri anak keberapa dari berapa saudara Kak? Anak kedua dari 3 saudara. Oh berarti anak tengah ya? Iya. Ada kakak, ada adik. Kakak ini anak pertama nih, kakak atau abang? Kakak Kakak. Adik bungsunya cowok. cowok. Oke, gitu ya. Hubungan Kak Anissa sama kakaknya tuh bagaimana Kak? Lumayan dekat sih Kak. Dekat. Soalnya dulu kan pas masih kakak masih kuliah tuh kan pernah satu kos. Iya. Nah jadi sekarang kakak udah selesai kuliah, udah kerja kan, jadi bisa gitu. Oke. Tapi masih dekat gitu. Iya, masih masih. komunikasinya tuh masih Masih. sering. Alhamdulillah ya Kak. Lalu hubungan kakak sama adik kakak yang bungsu cowok nih gimana Kak? Lumayan juga sih Kak, cuma kan karena keadaan kan jauh juga, kayak saya di Sintang, adik saya di kampung, jadi tuh kita bisa setiap hari ketemu. Cuman kan sekarang lah itu ya Kak, teknologinya udah lancar kan, Iya. udah bagus, jadi kan kita bisa VC karena di kampung juga kan orang tua ada juga ada satu HP itu sentuh gitu kan. Android itu ya, Iya. gadget yang udah modern gitu Iya. ya. Oke, alhamdulillah. Umur adik yang bungsu nih berapa Kak? 7 tahun. Oh 7 tahun, masih kecil gitu ya? Iya. Oh, berarti lumayan, kalau dari jarak usianya lumayan nih Kak ya? Iya. Tapi mungkin karena jarak usia kita yang terpaut jauh gitu sama adiknya yang bungsu ya, mungkin itu kita udah sebagai orang yang dewasa udah bisa gitu ya, bisa mengerti gitu ya kalau sama adik kecil nih gitu ya. Nah kemudian nih Kak, kita kan sebagai makhluk sosial ya Kak ya, pasti tentunya kayak ada teman atau sahabat biasa orang sebutkan. Iya. Jadi ini kalau untuk saat ini nih, siapa sih yang paling dekat sama Kak Anissa? Ada sih Kak, teman saya dari SMP dulu. Emang dulu kan SMP itu benar satu kelas kan. Nah pas SMK itu kan pisah, jadi dia tuh SMA di kampung, saya kalau SMK-nya Sintang. Iya Kak. Cuman komunikasinya tak pernah putus ya Kak, kayak sampai sekarang pun masih satu kampus. Oh alhamdulillah satu kampus ya Kak. Oh, Iya. bagus lah Kak ya. Terus kalau saya boleh tanya nih Kak, saya kepo dikit ya. Alasan kenapa sih kok bukan kayak apa ya? Alasan kenapa bisa Kakak dekat sama orang ini? Nggak tahu sih Kak, kok bisa dekat, kayak nyaman sih Kak. Kita kalau kawan kan pasti dek juga kan. Berarti kalau dia udah kayak sahabatan lama itu, berarti udah termasuk orang yang dipercaya gitu. Karena ada rasa nyaman, karena ada rasa nyaman kita jadi punya rasa percaya gitu ya. Jadi chemistry hubungannya tuh kayak wah makin dekat nih, makin nyaman gitu. Jadi Iya. apa-apa kita ceritain gitu ya sama teman kita kan. Jadi ya hubungannya tuh lengket gitu lah, kalau bahasa gaulnya kan, jadi dekat Iya. gitu, ibarat tuh kayak udah kayak saudara, keluarga gitu. Alhamdulillah ya Kak bisa dapat teman yang bisa dekat gitu kan, melebihi hubungan pertemanan gitu. Kemudian nih Kak, kalau saya boleh tahu nih, siapa saja nih orang-orang yang berpengaruh banyak di dalam hidup Kak Anissa nih? Kenapa sih bisa orang-orang tersebut? Ya pastinya keluarga ya Kak, yang pertama. Dan supportnya pasti dari keluarga. Nah yang kedua sih pasti dari orang-orang terdekat kita, kayak teman kita gitu ya Kak. Iya. Kayak ikut kita, kayak menghibur kita lah. Pastinya kan kita jauh dari orang tua,
pasti ada teman yang hidup kita, tapi yang pertama sih pasti dari keluarga ya kak, pasti ada dukungan dari keluarga. Oke, jadi yang paling berpengaruh itu adalah keluarga ya kak. Ya, kalau saya pribadi saya juga gitu sih kan. Emang yang paling berpengaruh di kehidupan itu tentunya keluarga gitu Iya. kan. Karena keluarga adalah ibarat tuh kayak kalau kita ibaratkan ke sebuah pohon tuh, keluarga tuh sebagai penopangnya. Oke. Kemudian nih kak, kalau saya boleh tahu nih, kakak sendiri nih apakah termasuk orang yang kayak mudah bergaul, mudah bersosialisasi dengan orang lain gitu kak? Atau enggak? Enggak terlalu sih kak, kayak lumayan gitu. Cuman kalau mudah kalau kayak terlalu apa sih namanya bahasa sekarang, introvert gitu enggak juga enak. Kalau introvert enggak juga ya? Iya. Tapi kalau Extrovert pun enggak juga. extrovert kata saya, extrovert tuh enggak juga. Jadi Lumayan tuh- lah kalau sama orang itu kak. Oke, jadi introvert enggak, bisa dikatakan enggak juga. Extrovert juga bisa Iya. dikatakan enggak. Jadi kayaknya kakak nih ambivert gitu ya, pertengahannya. Bagus sih kak, bisa bersosialisasi gitu kan. Kalau saya sendiri ya kak, saya tuh termasuk kayak orang introvert gitu, susah bersosialisasi karena saya tuh kayak gimana gitu. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya kak. Kalau menurut kak Anissa sendiri nih, seberapa besar sih kakak nih mengenali diri kakak sendiri, ataupun sekarang apakah kakak tuh udah bisa menjadi diri sendiri gitu, kayak be yourself? Kalau itu sih saya belum terlalu tahu ya kak, kayak gimana ya, susah sih kak dijelasinnya. Kalau mengenali diri sendiri tuh kayak belum terlalu, cuman kayak gimana ya kak bilangnya. Mungkin saya bantu ya kak. Mungkin kalau untuk mengenali diri, kayak misal tuh, oh saya orangnya suka ini, Iya. suka itu, oh ya gitu. Kayak belum sepenuhnya gitu kenal sama diri sendiri, masih proses juga. Masih proses juga ya. Terus apakah sekarang kakak tuh udah kayak apa ya, menjadi diri sendiri gitu? Nah kayaknya sih iya. Nah, ya, alhamdulillah. Karena kebanyakan orang-orang itu kan, bukan saya menghakimi, bukan kayak menilai orang. Mungkin ada beberapa orang yang belum bisa gitu mengenali dirinya sendiri, Iya. belum bisa menjadi dirinya sendiri gitu kan. Kemudian nih, seberapa besar sih kakak nih menyayangi diri sendiri gitu? Ya pasti sayang sama diri sendiri kan kak. Saya ada bentuk kayak ini kan cewek kan, pasti kalau bahasa anak sekarang skincare ya, masih ada ya kak. Iya. Skincare, merawat diri sendiri kayak make up atau enggak. Kalau saya sih lebih ke jajan ya kak, uang saya tuh habis buat jajan. Jajan kayak, wah saya nih lagi butuh skincare yang ini gitu Iya. kan. Kalau untuk jajan tuh apakah hanya di skincare aja kak? Enggak masih jajan makanan gitu. Kalau skincare sih masih kalah, kalau disandingkan sama jajan tuh masih kalah. Jajan makanan Gitu ya, nggak tahan gitu ya. Iya. ngeluarkan uang untuk. Oke. Berarti bentuk menyayangi diri sendiri tuh kayak self rewards kalau Iya. bahasa gaul sekarang gitu ya, menyenangi diri sendiri gitu. Oke. Selanjutnya tuh kalau itu kan bentuk apa ya, kayak tindakan action kakak nih yang kakak lakukan sebagai bentuk menyayangi diri sendiri tuh tadi ya. Iya. Oke, kayak menuruti mood kakak sendiri atau apa gimana? Iya, kayak kan tadi udah dibilang kayak basic skincare gitu. Gitu ya. Jadi emang bentuk nyatanya tuh udah ada gitu kan. Kalau misalnya nih kak, yang udah kakak lakukan ini sebagai bentuk menyayangi diri sendiri tuh, misalnya tuh kan kayak kakak bilang tadi, kayak skincarean gitu kan, jajan gitu. Terus kalau misalnya tuh kayak bentuk menyayangi diri sendiri, self rewards, misalnya tuh pernah nggak sih kayak kakak nih
lagi sedih gitu, terus untuk kembaliin mood senangnya tuh gimana, apakah menurut kayak jalan-jalan atau apa gitu, kan itu termasuk bentuk menyayangi diri sendiri gitu. Kalau saya sih orangnya kan malas keluar ya Kak. Iya. Jadi paling saya cuma scroll TikTok. Saya K-pop juga ya Kak ya. Wih, kayak Popers nih. Iya. Kadang saya lihat video kayak momen funny itu kayak funny moments tuh katakan sekarang Kak. Iya. Video-video lucu biasa. Itu dah bisa ngeluarin sih Kak. Kalau dengan jajan juga udah pasti sih Kak. Jadi bentuk menyayangi, hal yang kakak lakukan untuk sebagai bentuk menyayangi diri sendiri itu kayak memanjakan diri gitu ya, memanjakan diri, karena kakak juga tadi sampaikan termasuk yang kurang keluar gitu kan, keluar rumah. Jadi bentuk menyayangi diri sendiri itu scroll TikTok gitu ya. Ya emang kebanyakan emang gitu juga sih sekarang ya, zaman sekarang gitu. Jadi Kak, selanjutnya nih, menurut kakak nih, apakah kakak yang sekarang nih sudah apa ya, kayak udah versi terbaik kakak? Belum. Kenapa tuh bisa belum? Nggak bisa saya jelasin sih Kak. Oh iya, maaf juga ya Kak. Iya. Oke, jadi belum bisa menjelaskan alasan apakah sudah menjadi versi terbaik ya. Oke, nggak apa-apa sih Kak, kadang kita juga memang masih bertanya-tanya gitu ya. Selanjutnya nih, apakah yang udah kakak lakukan nih, semua yang kakak lakukan untuk kebahagiaan diri sendiri itu apa aja sih Kak? Apa ya Kak? Kayak ketemu keluarga yang baik, teman-teman yang baik, kayak ngedukung kita gitu kan Kak. Itu pasti dah jadi bagian dari itu ya, dari apa, kebahagiaan kita ya Kak. Orang termasuk dari keluarga, dukungan keluarga tuh pasti itu masuk dalam bahagia kita. Kayak mereka tuh kan ada tuh Kak keluarga kayak merendahkan gitu kan. Iya. Tapi kalau keluarga saya pribadi, mereka tuh sangat mendukung ya Kak. Alhamdulillah. Mendukung sekali. Jadi apa yang kakak lakukan untuk membahagiakan diri sendiri itu kayak pulang kampung gitu ya, berarti ya pulang kampung ketemu keluarga. Iya, gitu ya. biasa ngumpul-ngumpul. Ngumpul sama keluarga untuk membahagiakan sebagai bentuk untuk kebahagiaan diri sendiri gitu ya. Iya. Bagus sih Kak, saya juga gitu kadang. Nggak sih kadang, tapi saya tergolong sering gitu ya, sering karena rindu keluarga gitu kan. Jadi untuk membahagiakan diri sendiri ya keluarga gitu kan. Selanjutnya Kak, mohon maaf ya Kak, sebelumnya ini kayak lebih bertanya lebih detailnya. Apakah kakak nih punya pengalaman yang kakak rasakan nih menyakiti perasaan kakak sendiri gitu? Kalau ada boleh diceritakan Kak? Kak, kalau dibilang nggak ada sih nggak mungkin ya Kak. Udah 19 tahun hidup, cuman kayaknya saya lupa ya Kak. Soalnya saya nggak terlalu mengingat hal-hal yang buat sakit gitu sih Kak. Kayak kalau udah terjadi ya udah gitu. Hal sederhana aja deh Kak, misal saya kasih contoh hal sederhana aja. Nah tuh kita bawa uang nih, uang 10.000 tapi lembaran 5.000 kececer gitu kan. 5.000-nya tuh entah kita lupa atau ketinggalan atau kececer gitu kan, ketinggalan ataupun jatuh gitu. Itu tuh menyakiti kakak nggak? Kalau pas nggak ada duit sih ya. Lebih sakit kalau jedai hilang sih Kak. Oh jedai itu jepit rambut ya? Iya. Oh jepit rambut tuh, maklum ya bahasa gaul sekarang itu jedai namanya. Jadi pengalaman yang membuat kakak menyakitkan buat perasaan kakak sendiri itu kalau kehilangan jedai gitu ya, putus cinta. Aduh putus cinta. Putus cinta nih, kalau kata kakak tadi kan kakak nih K-popers nih. Apakah sebelumnya maaf ya Kak nanya, apakah putus cinta karena K-popers itu kayak bias gitu kan, bias dating atau bias nikah atau apa gitu, atau emang
real life kakak nih putus cintanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya gitu ya kak ya. Makasih ya kak. Terus nih kalau ini tadi kan kayak pengalaman yang menyakiti gitu ya. Kalau untuk pengalaman yang berkesan, wah ini pengalaman yang benar-benar berkesan, membuat kalau kita tuh tiba-tiba keingat itu tuh buat kita senang tuh, ada nggak sih kak? Ada. Pas wisuda SMK. Wisuda SMK. Oh, Iya. SMK-nya pakai wisuda ya? Iya. Mantap lah, zaman saya tuh nggak ada, soalnya zaman COVID gitu kan. Jadi zaman pengalaman yang menyenangkan itu pas wisuda SMK gitu ya. Kenapa tuh kak bisa menyenangkan pas momen-momen wisuda SMK? Ya kalau masih anak SMK atau SMA gitu kan kayak momen ditunggu-tunggu kan kak. Ada sedihnya juga sih kak, kan kita bisa dari kawan-kawan. Iya. Cuman ada momen senang juga, soalnya kemarin kan kayak keluarga saya effort sekali kan kak, datang orang tua saya sama saudara saya tuh datang semua pas saya wisuda. Alhamdulillah, benar-benar momen-momen yang membahagiakan ya kak ya kalau begitu ya. Kita ibarat tuh kayak kita sebut aja special day gitu kan, special day in my life gitu kan. Contohnya kayak wah keluarga masih lengkap, kayak bisa hadir semua di momen-momen indah kita gitu. Itu ya memang menyenangkan sih dalam kehidupan kita ya, paling berkesan lah. Selanjutnya nih kak, kalau saya boleh tahu nih, upaya apa sih yang sudah kakak lakukan untuk bisa menjadi lebih baik? Apa ya kak? Kayak belajar dari masa lalu gitu ya kak. Gitu ya sih kak, tapi pokoknya belajar dari masa lalu, cuman saya nggak bisa jelasinnya gimana. Kakak masih paham lah. Iya kak, nggak apa-apa kak. Jadi upaya yang sudah kakak lakukan untuk menjadi lebih baik, menjadi versi terbaik lagi gitu kan. Menjadi lebih baik tuh belajar dari pengalaman yang sudah lalu. Bagus juga sih kak, memang begitu sih kak, kita ya harus bisa menjadikan sesuatu yang sudah lalu nih kayak pengalaman gitu kan, dijadikan sebagai sebuah pembelajaran, dijadikan kayak contoh untuk bertindak ke depannya gitu ya kak ya. Oke, bagus sih kak, memang harus begitu ya. Kalau untuk upaya yang udah kita lakukan untuk menjadi lebih baik tuh, misalnya tuh apakah hanya belajar dari pengalaman yang sudah lalu, atau misalnya tuh kayak sekarang kan lagi kuliah gitu kan, kuliahnya tuh benar-benar kuliah, terus kayak menjaga pergaulan nggak sih kak? Iya pasti. Ya kayak berarti upaya yang udah kakak lakukan untuk menjadi lebih baik nih, pertama tuh belajar dari pengalaman, dijadikan pembelajaran gitu kan. Yang kedua tuh kuliahnya benar-benar kuliah, tidak mengecewakan orang tua gitu ya. Terus yang ketiga tuh menjaga pergaulan. Ya sih kak, memang kita tuh sebagai anak muda apalagi zaman sekarang gitu kan, terlebih lagi kita perempuan gitu kan, jauh dari orang tua, kita sudah diberikan kepercayaan untuk menimba ilmu di kota orang, di tempat orang gitu ya. Ya kita sebaik mungkin menjaga amanah dari orang tua, dari keluarga, karena kita nih harapan keluarga gitu ya. Kayak gitu aja sih kak pesan saya ya, menjaga diri gitu ya. Terus nih kak, kakak nih ada nggak sih harapan untuk diri kakak sendiri? Ada. Kalau saya boleh tanya dan kepo dikit nih kak, boleh diceritakan kak? Sampaikan gitu. Saya sih cuma pengen sukses ya kak. Amin ya rabbal alamin, sukses. Apa satu-satunya ya. Itu ya sih kak sejauh ini. Iya, pengen jadi orang sukses gitu ya. Suksesnya tuh sukses dunia dan sukses akhirat. Iya. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya boleh kepo dikit lagi nih kak, kalau untuk sukses dunia tuh gimana? Apa aja? Jadi wanita karir ya kak. Amin.
wanita karir. Berarti cita-citanya nih jadi wanita karir gitu ya. Iya. Alhamdulillah, cita-cita yang bagus sih. Kemudian harapan untuk diri sendiri tuh ada nggak sih Kak selain jadi wanita karir? Udah kayaknya Kak. Jadi pasti terbaik aja sih. Lebih terbaik. Oke, kalau cuma itu ya Kak ya. Terima kasih banyak ya Kak sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk membantu saya memenuhi tugas saya, yaitu melakukan wawancara mendalam. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ucapan atau ada perkataan yang menyinggung, saya mohon dimaafkan. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan diri, sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya yang bentuknya itu mungkin bisa menyinggung perasaan. Terima kasih banyak ya Kak Anissa ya. Sampai berjumpa di hari-hari berikutnya. Semoga hari-hari Kak Anissa ini menyenangkan. Semoga apa yang sudah Kak Anissa lakukan ini bisa berhikmah baiknya. Semoga harapan cita-cita kakak ini bisa terwujud dan bisa kakak laksanakan, kakak lakukan, kakak wujudkan, kakak raih dengan sebaik-baik mungkin. Semoga kakak bisa sehat selalu, semoga keluarga kakak juga sehat. Amin. Oke, terima kasih ya Kak.